Coba siapa yang masih ingat tepuk jari 1? Wah, semuanya ingat ya. Oke, sekarang kita tepuk jari 1. Tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 ga. Berbunyi semuanya, duduk dengan rapi, mari kita berdoa. Oke, Ustazah minta kepada anak Ustazah kelas 2 Azam, silakan pimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pagi ini Ustazah menggabungkan antara anak kelas 1 dengan anak kelas 2. Kenapa? Karena Ustazah anak kelas 2 tidak hadir hari ini ya. Dan seterusnya karena lagi cuti. Jadi anak Ustazah kelas 1 dengan kelas 2 Ustazah gabungkan belajarnya dulu. Oke, nama pembelajaran kita hari ini pembelajaran kelas rangka karena kedua kelas Ustazah gabungkan di sini ya. Oke, sebelumnya Ustazah mau cek dulu kehadiran untuk kelas 1. Sepertinya anak kelas 1 hadir semua. Bagus ya, pertahankan ya anak Ustazah kelas 1. Oke, Ustazah mau lihat anak kelas 2 semuanya juga hadir semuanya. Bagus ya. Nah, pertahankan dan jaga-jaga kesehatan supaya tidak ada yang itu ya. Sebelumnya Ustazah mau bertanya nih kepada anak Ustazah. Sebelumnya siapa di sini yang sering atau yang rajin mengikuti upacara bendera? Wah, rata-rata anak Ustazah rajin ya mengikuti upacara bendera. Iya, anak kelas 1 benar. Anak kelas 2? Ya, bagus. Nah, anak Ustazah pada saat upacara bendera ingat gak pembina upacaranya membacakan Pancasila? Ya, mengikuti Pancasila. Kemudian, wah antum ikuti kan? Ya, benar. Sekarang anak Ustazah kelas 1 ada nggak yang hafal Pancasila? Oh, hafal. Anak Ustazah kelas 2 hafal semua. Ya, kelas 1 memang ada beberapa yang belum hafal. Nanti kita akan baca bersama-sama dan akan kita hafal bersama-sama ya. Nah, sekarang untuk anak Ustazah kelas 1 kita akan mempelajari tentang Pancasila. Sila-sila Pancasila. Oke? Sila-sila Pancasila. Sila Pancasila. Sebelumnya anak Ustazah kita akan mempelajari sila-sila Pancasila untuk anak kelas 1 yang sebelah kanan Ustazah ya. Sila-sila Pancasila. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Nah, panca itu artinya 5. Sedangkan sila itu artinya asas. 5 asas. Ya, jadi nanti setelah pembelajaran Pancasila ini berakhir, anak Ustazah kelas 1 bisa mengerti, bisa tahu sila-sila Pancasila itu ada 5 dan paham apa maknanya. Ya. Oke, anak Ustazah kelas 1, tadi Ustazah sebutkan bahwa panca itu 5, sila itu asas. Jadi 5 asas yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak Ustazah yang hafal sila pertama ada yang tahu? Ya, Seril. Apa Seril bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kata Seril benar teman-teman? Ya, bagus. Benar ya Seril? Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya sila kedua Zahid. Kemanusiaan yang ada dan berada. Kata saya benar teman-teman? Benar. Oke, bagus Zahid. Selanjutnya sila ketiga. Bagus sekali. Ada lagi anak Ustazah sila keempat. Bagus. Sila kelima. Wah, bagus. Anak Ustazah kelas
satu udah tahu ya Pancasila? Oh, antum belum hafal? Tidak apa-apa, nanti kita hafal bersama-sama ya. Oke, selanjutnya sila-sila Pancasila ini anak ustazah. Kan ustazah bilang tadi 5 asas yang menjadi pedoman kita hidup dalam berbangsa dan bernegara, ya kan? Nah, untuk sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita bagaimana? Sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan hubungan kita manusia dengan Tuhan kita. Hubungan kita dalam beragama. Dan contohnya seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu merupakan contoh hubungan kita dengan Tuhan kita. Yang kedua, apa contohnya lagi? Berdoa, ya benar sekali berdoa. Berdoanya banyak ya ustazah. Bisa kita berdoa pagi, bangun tidur, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Banyak ya ustazah. Doa masuk WC, jadi kita membiasakan berdoa. Terus lagi ya ustazah, ada kita melakukan toleransi terhadap teman kita yang berbeda agama, ya. Itu merupakan contoh penerapan sila Pancasila. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu merupakan hubungan kita sesama manusia. Ya, bagaimana kita saling bertoleransi, saling menyayangi sesama kita kelas 1. Nah, contohnya apa? Ada teman kita yang terkena musibah, ya kita bantu. Ada teman kita yang di luar sana, seperti yang kemarin ya, terjadi musibah di luar, kita bantu. Ada yang kebakaran, kita bantu. Boleh dalam bentuk uang dan juga boleh dalam bentuk barang. Jadi sesama kita saling membantu. Di ruang lingkup kelas kita ini contohnya juga ada teman kita misalnya ya yang tidak bawa bekal atau lupa bawa bekalnya. Kita ada nih bawa bekal berlebih, boleh kita bantu dan berikan kepada teman kita. Ya, anak kelas 1. Apa contohnya lagi? Oh, meminjamkan pensil kepada teman. Ya, itu juga merupakan salah satu bentuk penerapan sila Pancasila kedua. Oke, untuk ustazah, dan masih banyak lagi penerapannya. Sila kedua ini, sila pertama di sila kedua. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini contoh kecilnya dalam hidup kita, ruang lingkup kelas kita ini, kita itu selalu menjaga persatuan, ketertiban di dalam sekolah kita. Ya, anak ustazah, contohnya apa? Di dalam kelas kita tidak ribut, tidak berkelahi. Nah, itu contoh kita menjaga ketertiban. Ada lagi contohnya kira-kira yang lain? Ya, benar Mahira, benar ya dibilang Mahira. Terus apa? Oh iya, benar yang dibilang Akbar. Selanjutnya sila keempat, apa bunyinya? Benar sekali. Nah, sila keempat ini menceritakan atau seperti aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu melakukan musyawarah untuk melakukan atau untuk memutuskan sesuatu. Nah, contoh kecilnya nih ustazah kasih di ruang kelas kita. Pada saat kita mau melakukan kelas meeting ya ustazah, kelas meeting setelah selesai ujian, terus kan nanti ada beberapa lomba nih yang akan kita ikuti. Jadi sebelum kita mengikuti, tentu kita utus dulu siapa aja teman kita yang akan mengikuti kelas meeting. Nah, jadi kita musyawarahkan dulu si Zahid mengikuti lomba apa, si Akbar lomba apa, Hafiz lomba apa gitu, Alia lomba apa, ya. Jadi kita musyawarahkan dulu. Itu merupakan contoh penerapan sila keempat di dalam lingkungan kelas. Juga bisa kita bawa nih kepada kehidupan sehari-hari kita di rumah dan di masyarakat. Selanjutnya adalah sila kelima. Apa bunyinya? Ya benar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. Itu merupakan sila Pancasila yang kelima, yang penerapannya kita itu dituntut, kita itu diharuskan untuk bersikap adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya berteman nih ya Ustazah, yang sering Ustazah lihat nih berteman di dalam kelas, antum itu harus adil berteman, tidak boleh pilih-pilih ya dalam berteman. Nah, itu contohnya. Dan banyak lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, Ustazah ya. Nah, untuk sila 1 sampai 5, anak-anak Ustazah sudah mengerti kira-kira penerapannya? Terus sekali ya. Kalau udah mengerti, Ustazah mau anak Ustazah kerjakan dulu latihan yang Ustazah berikan ini. Nih. Ini ada lembar yang sudah Ustazah print. Ini ini berisi sila-sila Pancasila 1 sampai 5. Tapi udah Ustazah acak nih anak Ustazah. Tugas antum adalah membuat atau menulis kembali ya sila-sila Pancasila ini dengan urutan yang benar, karena di sini udah Ustazah acak kata-katanya juga, penomorannya juga udah Ustazah acak. Jadi tugas antum sekarang adalah menuliskan kembali sila-sila 1 sampai 5 yang benar dengan urutan yang benar. Oke? Untuk pengerjaannya Ustazah bagi dalam beberapa bentuk kelompok aja. Nah, yang di belakang, nah silakan ambil lembarnya ke depan dan kerjakan bersama-sama. Untuk sekarang kerjakan secara berdiskusi bersama teman antum ya. Nanti kalau udah mau dipresentasikan ke depan, Ustazah cek dulu, Ustazah periksa kembali, baru kita presentasikan ke depan. Oke, Ustazah silakan ambil lembarannya. Bisa ya anak Ustazah berdiskusi dan dengan tertib. Bagus. Oke. Sekarang silakan dikerjakan dulu. Oke, anak Ustazah kelas 2. Anak Ustazah kelas 2, tadi Ustazah sudah menjelaskan pada adik antum kelas 1 tentang sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila. Salah satunya adalah sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi contoh penerapannya tadi seperti kalau ada teman kita yang atau saudara kita yang terkena musibah, bisa kita memberikan bantuan ya. Ustazah kelas 2, bantuannya berupa apa kata Ustazah tadi? Ya, berupa barang dan berupa uang. Nah, berbicara tentang uang ini. Nah, anak Ustazah kira-kira siapa yang punya uang di sini? Ada, coba siapa yang ada uang di kantongnya? Coba keluarkan dulu. Ya, Zidan. Oh, Zidan ada uang 500 rupiah. Bagus. Selanjutnya Khalif. Oh, di tangan Khalif sekarang yang Khalif keluarkan itu uang berapa Khalif? Uang 1000 kata Khalif, benar teman-teman? Ya, benar. Uang 1000. Nanti dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mata uang, ya, mata uang. Untuk anak Ustazah kelas 2 tentang mata uang. Nah, sekarang Ustazah berharap nanti ya setelah kita mempelajari tentang mata uang ini, anak Ustazah kelas 2 bisa mengerti tentang mata uang dan bagaimana penerapan uang ini, bagaimana kita menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang coba anak Ustazah lihat yang di tangan Ustazah ini ada uang berapa? Ada uang 500. Ya, benar ya, ini ada uang 500. Nah, coba fokus ke tangan Ustazah. Ada uang 500. Ustazah buatkan aja contohnya di sini ya. Uang 500 ini nomor 1. Ada uang 500. Anggap aja ini udah bulat ya Ustazah kelas 2. 500. Nah, uang 500 ini kita coba penulisannya. Ada di
5, nolnya 2,00. Nol ini yahnya ya. 500 rupiah. Kemudian dibaca. Nah, anak ustazah dibaca ini menggunakan tulisan. Kita tulis tulisannya 500 ini. Gimana cara penulisannya? Dibuat 500 rupiah. Nah, ini adalah uang 500. Selanjutnya anak ustazah, di sini ada uang, di tangan ustazah ada uang 1000. Nah, uang 1000 ustazah tulis di sini ya, ada uang 1000. Uang 1000. Nah, uang 1000 ini bisa kita tulis. Nih ustazah buat dulu uangnya. 1000 ditulis RP 1000 nolnya lihat coba. Siapa yang punya uang 1000 boleh dikeluarkan. Nah, berapa nolnya? 3. Berarti buat 1. Nolnya 3,00. Nomor ini rupiah ya, 1000 rupiah. Terus dibaca gimana kata ustazah tadi? Ya, dibuat tulisannya. Dibaca. Wah, tulisannya 1000 rupiah. Nah, karena ustazah udah mengerti cara membuat, ditulis dan dibaca uang 1000. Mengerti. Nah, ada lagi ustazah uang 5000. Dibuat juga seperti itu. Uang berapa lagi? Uang 10.000 dan sampai uang berapa uang paling tinggi? 100.000. Ya, 100.000. Nah, ini contoh uang 2000. Ya, ustazah, contoh uang 2000. Ini contoh uang 5.000. Nah, 5.000 udah sering juga ya. Oh, antum ada. Oh, bagus. Coba lihat. Oh, itu 10.000 ya, Nak ya? Yang warna ungu ini uang 10.000. Ya, ustazah kelas 2 10.000. Nah, ini dia yang uang 100.000. Ini adalah uang 100.000. Ya, ustazah, penerapan uang 100.000 ini bisa kita gunakan untuk penerapan uang ini ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita gunakan untuk membeli uang, membeli barang, dan membeli peralatan ya, membeli kebutuhan kita sehari-hari, untuk membantu juga bisa ya, membantu saudara kita. Nah, kalau anak ustazah kelas 2 udah mengerti, ustazah mau, ini ada latihan, nanti buat di sebelahnya dibaca, tulis. Dibacanya berapa? Ini ada uang 1000. Dibaca berapa? Ditulis berapa? Ini uang 2000, dibacanya berapa? Ditulisnya berapa? Buat di sampingnya nanti ya. Nah, silakan masing-masing ke depan ambil lembar jawabannya ya. Nah, silakan kerjakan secara mandiri. Nanti teman antum yang udah selesai, kalau ada temannya yang kurang bisa dalam mengerjakan latihan, nanti antum bantu ya. Dan ustazah juga akan bantu nanti. Oke? Baik, anak ustazah kelas 1, bagaimana? Udah selesai latihannya? Bagus ya, anak ustazah kelas 1. Ustazah mau cek dulu nih, udah benar gak yang antum buat? Nah, bagus. Ustazah udah cek kelas 1, udah bagus, udah benar ya. Sekarang ustazah mau minta kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ayo, kelas 1. Ya, itu penampilan dari anak kita, teman kita ya, dari teman antum kelas 1. Udah bagus sekali. Alhamdulillah, ustazah lihat semuanya udah mengerti tentang sila-sila Pancasila. Ustazah harapkan dengan mempelajari ini kita nantinya bisa menerapkan bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi anak ustazah nanti tadi yang belum hafal sila-sila Pancasila, tugas antum di rumah adalah mempelajari kembali dan menghafal sila-sila Pancasila. Oke, anak kelas 1 bisa dipahami? Bagus sekali ya untuk anak kelas 1 hari ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak ustazah anak kelas 1 udah selesai belajarnya dan tugas
di sini kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kelas 1 boleh istirahat ya. Oke, Ustazah kelas 2, bagaimana, udah selesai latihannya? Sudah? Bagus. Nah, silakan anak Ustazah kelas 2. Anak Ustazah kelas 2 di soal nomor 1. Dibuat ke depan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah udah benar? Benar. Udah benar ya? Oke, soal nomor 2 silakan. Kalian buat ke depan. Ya, benar yang dibuat Khalif ya, udah benar. Bagaimana teman-teman? Udah sama dengan Khalif? Ya, bagus. Selanjutnya, soal nomor 3, gimana? Siapa yang bisa buat ke depan? Zira, ya, silakan buat ke depan Zira. Ya, udah benar yang dibuat Zira atau belum teman-teman? Udah sama dengan yang dibuat Zira? Ya, bagus. Alhamdulillah ya, berarti udah selesai ya latihan yang kita bahas. Anak Ustazah, rata-rata Ustazah lihat udah pada mengerti ya, sudah tahu gimana cara membuat bagaimana tentang mata uang ini ya. Nanti itu. Oke, untuk anak kelas 2 silakan baca di rumah, baca bukunya halaman 120.